Sarbini, apa indikator bahwa si pengendara sudah kena tilang ketika mereka melewati jalur exit? Baru gabung nih Pak Hos dan Bung Hos. Indikatornya ya? Ya. Tidak tahu kebanyakan, pasti tidak terasa. Ya, ya. Karena malam ya Pak ya? Ya, karena itu cuma jepretan kamera, Pak. Ya. Kamera, ya. Dan ya kepada saudara-saudara yang di Nongsa tadi ya, terutama yang sering nggak pakai helm diingatkanlah. Nanti ini akan dikejar sama petugas, sama anggota-anggota saya yang menggunakan motor, yang menggunakan handphone. Karena ada beberapa anggota nanti yang menggunakan handphone. Nah, Budes juga jangan bergembira bahwa di Batu Haji tidak ada. Nanti akan kita kejar sampai ke sana. Ini serangan aturan sebenarnya. Ya. Kalau SIM C bisa ada, SIM A yang belum. naik motor. Ya. Tapi luar biasa Pak Hos pada malam hari ini ya, dan mungkin karena memang ini salah satu program dari SDC yang pertama membantu masyarakat, yang juga membantu pihak kepolisian menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, karena memang masyarakat Pak umumnya, dan pada saat pemberlakuan ini, kalau cerita kami di sekolah, kita udah berlaku loh, nanti kita dapat surat cinta. Nah, dianggap seperti main-main gitu. Dari Pak Sarbini ya. Itu Pak Sarbini ya. Nanti paling banyak ini surat cintanya. Satu hari 200 surat cinta. Kita berpikir gimana orang tuh bisa ditenangkan, pertanyaan itu dari masyarakat itu pasti banyak sekali. Nggak mungkin lah, mana dia akan tahu kita tinggal di mana kan gitu, karena belum sampai. Nah, pada malam hari ini pertanyaan dari semua penonton sudah terjawab ya Pak Hos ya. Walaupun mungkin banyak yang mungkin masih penasaran gitu. Kalau penasaran coba aja jalan ke Pambil, terus nggak pakai helm, walaupun malam coba ya. Jadi coba dia. Nanti coba yang nggak pakai helm jalan malam berarti ini. Nah, malam kan nggak ada polisi gitu kan. Coba lewat lampu merah itu malam, berapa hari tunggulah surat cinta datang. Oke, di sana sama Minang TV adanya. Oke, silakan. Jadi pemirsa sekalian, saya menginformasikan bahwa mulai tanggal 3 sampai tanggal 16 Oktober nanti, Polda Kepri menggelar operasi Zebra Seligi 2022. Dan EPLE sudah diberlakukan. Kuncinya satu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Satu, tertib berlalu lintas, taati aturan berlalu lintas, aman. Itu yang terpenting. Itu yang penting. Dan jangan lupa tetap di lajur kiri. Betul. Terima kasih. Oh iya Pak. Tadi sempat kita bincang-bincang ini ya. Lupa. Apa namanya? Satu hari ini beredar berita, mungkin bisa dimanfaatkan juga oleh bapak-bapak dari Korlantas, Lantas Polda Kepri, yaitu tentang berita plat mobil atau plat kendaraan kita yang FTZ yang warna hijau. Seperti apa itu, Pak? Kendaraan yang akan memakai, sebetulnya udah lama aturan ini Pak. Undang-Undang nomor 22 ini sudah mengatur. Iya betul. Dan juga Perpolnya sudah Perpol nomor 7 2021 ini mempertegas kembali ataupun memperkuat. Kendaraan yang menggunakan plat hijau, tulisannya hitam, atau huruf yang tulisnya itu hitam, itu adalah kendaraan yang dimasukkan dari luar kepabianan. Oh, berarti dari luar negeri, dari luar Indonesia, masuk ke kawasan dalam kepabianan. Oh ya, FTZ. FTZ ini kalau di Kepri ini ada 3 tempat. Kalau Batam menyeluruh, kalau Bintan cuma sebagian, kemudian juga Tanjung Pinang sebagian. Karimun maaf, Karimun sebagian. Jadi kalau yang masuk dari Singapura menggunakan, kalau bahasanya kalau dulu POM BP kalau sekarang SKPKB, itu akan diberikan registrasinya, itu registrasi kendaraan itu nomor registrasinya, tanda platnya itu akan diberikan warna dasarnya hijau, tulisannya hitam.
hijau, tandanya. tulisan hitam. Itu tandanya kendaraan itu masuk ke daerah FTZ Ya. tidak ataupun belum membayar biaya masuk. Ya, betul betul. Ya, sehingga itu tidak boleh dibawa ke masuk ke kepabeanan kawasan kepabeanan lain. Seperti Ataupun keluar Batam, keluar daerah FTZ. ya. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Sebentar Pak. Monggo. Kendaraan yang FTZ selama ini kita berpikir ada dua jenis. Satu adalah memang build up dari Singapura atau dari luar negeri dengan seri Z ataupun seri V. Itu yang selama ini kita paham. Yang kedua, ada yang dari Jakarta tapi nggak bayar PPN. Apakah ini termasuk untuk yang kedua? Oh tidak. Kalau yang dari Jakarta misalkan dari meskipun ini sama-sama dari luar negeri ya, tapi masuknya melalui pelabuhan Jakarta ataupun Priok ya, kemudian baru masuk ke sini, itu beda, perlakuannya beda. Dia sudah Itu masuk ke kawasan FTZ, cuma dia tidak menggunakan ataupun menggunakan fasilitas FTZ. Ya, nanti kalau mau keluar dari Batam itu harus dilunasi dulu. PPN-nya itu. Iya. Kalau itu nggak perlu plat hijau ya? Nggak perlu, itu tetap plat biasa. Ya? Jadi kalau sekarang platnya itu adalah dasarnya putih, tulisannya hitam. Saya November kendaraan saya kayak diganti seperti itu. Iya. Karena ganti STNK. Iya. Oke, Pak Ahmed, Pak Sarbini, Pak Sartijo, terima kasih banyak bincang-bincang yang cukup menarik kita dengan beliau. Mungkin kita berharap nih Pak Bimret, jika seandainya ada hal-hal yang mau disampaikan ke tengah masyarakat dari Polda Kepri, SMTV siap membantu, kan gitu ya. Baik kita datang untuk podcast langsung ke tempat dengan waktu yang pas kalian, karena tim kita juga banyak kerja. Ya, ya. Kita atur atau memang dengan kerelaan hati bapak-bapak datang ke studio. Udes, terima kasih banyak di sana Soro Minang TV sudah lebih 60 menit. Kami minta maaf tentang gangguan-gangguan sinyal yang terjadi. Ini nggak bisa dipungkirin Pak, yang namanya juga live streaming. Memang kita mengandalkan kondisi apa yang terjadi di udara ya, sehingga mungkin ada putus nyambung dalam siaran podcast kita yang sangat berguna bagi masyarakat Batam khususnya pada saat malam hari ini. Silakan Bu Des. Mungkin dari Bapaknya statement terakhir ada yang mau disampaikan Pak? Sebelum kita tutup. Oke. Terima kasih Pak, akan kami sampaikan himbauan kepada seluruh pemakai jalan, pengguna jalan, pengemudi. Dengan adanya diterapkan ETL ini tidak perlu risau, tidak perlu panik. Yang saya tekankan akan para pengemudi, pengguna jalan agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi ini semua adalah untuk kepentingan kita semua. Kepentingan untuk meningkatkan kualitas keselamatan lalu lintas di jalan. Kepentingan untuk menurunkan angka vitalitas kecelakaan. Kalau bisa meniadakan kecelakaan, kan begitu. Zero accident. Terima kasih Pak. Ya. Karena sesuai dengan data bahkan kecelakaan kematian yang akibatkan kecelakaan lalu lintas justru terbesar di atas kanker Pak ya. Ya. Betul ya Pak? Ya Pak. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Sarbini. Pak, ada yang perlu disampaikan Pak ya? Sudah. Terima kasih sudah. Oke. Di sana Soro Minang TV luar biasa, kita berharap dan kita yakin bahwasanya apa yang dilakukan oleh perbaikan pelayanan oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat tidak lain dan tidak bukan mencoba meminimalisir dari setiap pelanggaran-pelanggaran, karena yang namanya setiap pelanggaran pasti berujung pada kejahatan lalu lintas itu sendiri. Oke, Dulsana Soro Minang TV sekali lagi udah ya, kita minta maaf kepada Dulsana karena memang sinyal putus nyambung. Mudah-mudahan tetap sampai kepada Dulsana semua apa yang menjadi tujuan kita saat ini, yaitu sosialisasi etle dan bolehlah tilang elektronik ya Pak Bimret ya.
Jadi kita etle sebenarnya tadi. Tapi Pak Hos, Ya. malam ini Pak Sarbini menekankan ke Ides jangan senang dulu. Nah, Ides jangan senang dulu. Karena penonton walaupun di Batu Haji atau ke wilayah-wilayah yang mungkin kecamatan-kecamatan, itu memang lampu etlenya belum, tetapi patrolinya motor, mobil yang patroli siap dengan kamera. Jadi tanpa kita sadari, etle bergerak namanya. Mobile ya? Mobile. Nah, penonton makanya kata Bapak Polisi tadi, kita jangan senang walaupun etle belum berlaku di kecamatan-kecamatan atau di lampu merah yang belum terpasang. Nah, tetapi selalu ada cara untuk mencari para pelanggar lalu lintas. Oke, baik, di sana Minang TV, sampai kita di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini dan juga penonton di mana saja berada. Dan kami selaku pembawa acara malam hari ini selalu menghimbau ya Pak Hos untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas. Itu sebenarnya bukan buat orang lain, tetapi itu adalah keselamatan buat diri kita sendiri. Nah, baik, dan sana Minang TV, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya sebagai dukungan kepada program Suara Minang TV supaya kami tetap bisa memberikan program-program terbaik kepada Densana Minang TV. Di Facebook kirim bintang banyak-banyak. Iya. Kirim bintang banyak-banyak. Nah, oke, baik, Densana Minang TV, kami saya Desmanes, saya Safril beserta kru Suara Minang TV dan bapak-bapak kita yang ada di studio pada malam hari ini. Jika seandainya kami ada salah dari awal sampai akhir, tentu kita meminta maaf kepada Densana Suara Minang TV sadonya. Terakhir dari kami Suara Minang TV mengucapkan terima kasih banyak kepada Densana sadonya. Suara Minang TV, suara orang awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh putih tadi katanya. Hilang.